sekali kita lihat tabel Excelnya ini. Setelah ini terbentuk, maka ini kita buatkan margin and center sampai ada beberapa buah. Nah, setelah ini kita buatkan beberapa buah, di sini nanti kita akan menuliskan nilai tertinggi, terendah, sampai ke variansnya. Nah, yang pertama kita isikan nilai tertinggi. Setelah itu kita awali sebaiknya dari nilai terendah. Setelah itu di bawahnya kita isikan nilai tertinggi. Kemudian jumlah. Selanjutnya kita isikan rata-rata. Lalu berikutnya standar deviasi. Habis rata-rata kita isikan standar deviasi, dan seterusnya kita isikan varians. Nah, ini ternyata masih kurang satu lagi, maka kita blok dulu dia. Setelah kita blok dua kolom, lalu kita klik margin and center. Lalu kita blok semua, kemudian pilih yang pinggir supaya rapi. Lalu kita blok semuanya supaya dia dalam bentuk kolom. Kita pilih font, lalu kita pilih yang all atau keseluruhan. Nah, di sini kita mau melihat nilai terendah dari nilai matematik. Maka kita ketikkan sama dengan, lalu min, buka kurung, kita sorot semua data sampai ke nilainya jojor. Selanjutnya kita tekan enter. Kemudian untuk nilai tertinggi kita ketikkan sama dengan, nah, harus diawali dengan sama dengan, lalu max, kemudian buka kurung, lalu datanya kita sorot, kemudian kita tekan enter. Selanjutnya untuk jumlah kita ketik sama dengan zoom, kemudian kita sorot semua data, lalu kita klik atau tekan enter. Untuk rata-rata kita ketikkan sama dengan, lalu nah, walaupun bahasa Inggris rata-rata min, tapi di Excel bukan min, dia adalah average. Jadi sama dengan, lalu kita ketikkan average, lalu kita buka kurung, buatkan buka kurung, dan sorot semua data. Setelah itu tutup kurung, lalu kita tekan enter. Sedangkan untuk standar deviasi itu kita buatkan sama dengan, lalu kita ketikkan STDEF.S. Nah, kita pilih yang ini STDEVS. Setelah itu kita buka kurung, lalu kita sorot semua datanya, tutup kurung, lalu tekan enter. Lalu untuk varians kita buatkan sama dengan, kemudian kita ketikkan var.s, buka kurung, sorot data, kita tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka sudah kita dapatkan semua data-datanya, yaitu nilai terendah sampai dengan varians. Nah, kalau kita mau mengurangi angka desimalnya, kita ketik ini, mau menambah yang ini, misalnya kita buat 4 desimal, lalu kita sorot semua. Misalnya kita mau membuat di tengah, maka kita sorot aja semua. Nih, kita blok semua, lalu kita ketik yang center. Nah, untuk nilai-nilai yang lain kita tinggal menarik ke samping kanan sampai ada tanda seperti ini. Kita tarik kursor ke kanan,
maka kita sudah mendapatkan nilai terendah, tertinggi, jumlah dan rata-rata, standar deviasi sampai varians dari semua nilai-nilai yang mau kita cari. Setelah kita dapatkan, kita blok semuanya, atau nih kita blok semua, lalu Ctrl C, atau kalau mau kita ganti huruf dengan huruf normal boleh, kita pilih Times Roman. Setelah kita temukan, kita ganti dia dengan ukuran huruf. Kita cari dulu sampai ketemu Times Roman. Setelah itu kita ganti misalnya ukuran hurufnya 12, yaitu ukuran yang normal. Setelah itu kita blok semua, lalu Ctrl C, kemudian kita buka Word. Kita buka Word-nya. Setelah terbuka lembaran baru Word, misalnya kita mau langsung mengatur ukuran kertasnya juga, maka kita pilih Layout, Page Setup, kemudian topnya misalnya kita buat 4, atasnya 4, kirinya 4, kemudian kanan dan bawah sama-sama 3. Setelah itu kita pilih kertas, jenis kertasnya, yaitu kita pilih kertas A4, kita okekan. Lalu setelah itu kita klik Ctrl V, maka tabel yang di Excel tadi sudah berpindah ke Word. Nah, supaya rapi bisa kita geser. Lalu judul kita mau buat jadi tebal, maka kita pilih Home, lalu pilih B. Kemudian yang mau dicari kita tebalkan juga, kita blok aja semua mana yang mau ditebalkan. Nah, kalau kita mau membuat warna-warni yang berbeda, maka kita pilih yang ini dari sini yang berbentuk warnanya. Misalnya yang atas kuning kita blok, yang bawahnya berbeda, jadi kita blok satu-satu, lalu pilih warna yang ingin kita tampilkan. Dari warna merah, rata-rata, misalnya untuk rata-rata kita blok rata-rata, standar deviasi kita blok standar deviasinya, baru kita pilih warna yang kita suka. Sehingga tabel yang kita bentuk menjadi lebih hidup suasananya. Nah, untuk menggunakan SPSS-nya, pertama sekali kita buka lembaran Excel-nya, lalu kita buka yaitu SPSS-nya. Setelah terbuka, baru ini kita tutup saja. Dari sini ada namanya data view dan variable view. Maka di variable view kita isikan nilai baru underscore matematika. Jadi untuk pemisahnya boleh underscore, boleh titik. Nah, kita lihat bahwa tadi di Excel itu kita butuh matematika, bahasa Indonesia. Maka berikutnya di bawahnya kita isikan nilai bahasa Indonesia. Jadi B boleh titik Indonesia. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat apa lagi yang ada data di Excel tadi. Nah, di Excel tadi kalau kita lihat bahwa di situ juga perlu nilai IPA dan IPS, maka kita isikan ke bawahnya lagi yaitu nilai IPA, di bawahnya lagi nilai IPS. Nah, setelah semua terisi kita klik data view. Nah, jadi di sini ada sudah nampak jelas untuk kolom nilai matematika sampai IPS. Lalu berikutnya kita ambil data dari Excel, lembar Excel, kita blok saja
data yang mau diambil, kemudian Ctrl C, lalu kita bawa ke SPSS, lalu kita klik Ctrl V. Maka semua nilai yang di Excel itu akan otomatis pindah. Kemudian kita pilih Analyze Descriptive Statistic, lalu kita pilih Descriptive. Setelah itu kita pindahkan masing-masing datanya dengan cara seperti ini. Nanti kalau kita mahir bisa langsung sekalian. Lalu kita pilih option. Nah, kita misalnya mau milih min, sum, standar deviasi, nilai tertinggi dan terendah sebagaimana tadi yang sudah kita hitung di Excel. Nah, di sini juga perlu variance, maka kita aktifkan variance-nya dengan mengklik. Setelah itu, kita pilih continue, lalu kita OK-kan. Maka kita langsung mendapatkan hasil perhitungan dari semua nilai-nilai yang ada. Setelah itu, kita copy. Nah, kita bawakan ke lembar Word yang sudah terbentuk. Kebetulan di sini tadi sudah terisi. Nah, untuk itu kita Ctrl V sehingga dia jadi tercopy di lembaran Word kita. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, kita mau membandingkan hasil perhitungan Excel dengan SPSS untuk matematik. Nilai terendah 4, nilai tertinggi 9, jumlah sama-sama 63, rata-rata sama-sama 6,3, standar deviasi sama-sama 1,4944, dan variance-nya sama-sama 2,33. Nah, kalau kita amati semua, ternyata itu adalah sama sampai ke nilai IPS. Misalnya kalau kita amati nilai IPS-nya, nilai terendah 7, nilai tertinggi 9, rata-rata 84, jumlah 84, rata-rata 8,4, standar deviasi ini 0,69921, lalu variance 0,489.